Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penulis pulang kantor, mau isi ini apa, power racing wheel lagi. Tadi udah 10 tetes, sekarang mau nambah 10 lagi. Tuh, wah, ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kurang ya. Tuh, wah, ke 4, 5. Kelihatan nggak itu ya? Bensinnya masih dekat bibir ya. Tinggal sepertiga mungkin ini. Padahal masih kepake 25. Baunya bau kayak minyak cengkeh ya. Ini tadi udah nyoba, tenaga masih nggak oke. Padahal ini pakai PRF turbo ya, power racing fuel aditif yang versi turbo ya. Nanti lihatlah 0-100 nya bisa dapat berapa. Penulis kali ini ingin bahas soal kulan. Jadi Bro Yandi ini ngomong soal penyakit rembesnya PCX 160. Bro Yandi ini pemilik PCX 160 kalau nggak salah ya. Nah, penulis sebelumnya pernah nyebut soal penyebab bocornya karena kulan ya, penulis nyalahkan entah karena airnya mendidih, kulannya mendidih karena kepanasan, atau karena kulannya ini bereaksi terhadap seal. Nah, yang difokuskan sama Bro Yandi ini adalah kalau airnya mendidih, kalau kulannya mendidih. Jadi Bro Yandi ini ngomong titik didihnya kulan itu AHM oil kalau nggak salah 103, 105 derajat Celcius, dan merek Preston berapa gitu ya, lebih tinggi 100 berapa belas gitu ya, lupa wis. Nah, dari sini saja bisa ada perubahan lah ya. Kalau misalnya kita pemilik PCX 160 nggak pakai yang bawaan lagi, tapi pakai yang kemampuan titik didihnya lebih baik. Jadi kulan itu emang titik didihnya beda-beda ya, macem-macem. Ini power racing fuel aditifnya penulis pakai 25 tetes dari full tank tadi. Ya, semoga tenaganya nambah ya. Perasaan ada sedikit nambah ya, wis lihat nanti aja lah. Mahal tapi ya 100.000 sepotol isi ya, habis 25 tetes sudah sepertiga, mungkin isinya total 45 atau 60 tetes gitu. Mantap. Biasanya kalau aditif enggak efektif itu ya gitu, kita harus pakai campuran lebih banyak. Seperti dulu Eco Racing
kan tenaganya malah turun ya, bukannya naik malah turun. Penulis pakai dosis kan, dosis normalnya satu tangki 4 liter. Tangkinya spin dulu yang penulis pakai kan cuma 3,5 ya. Penulis pakai satu nggak bagus, pakai dua ada peningkatan, sekalian pakai 3, wah ternyata baru kerasa. Tapi ya walau tenaganya nambah, masih lebih enak kalau nggak pakai anu sama sekali, nggak pakai eco racing sama sekali. Nah ini karena penulis merasakan pakai apa, power racing fuel aditif ini kurang ya, penulis buat overdosis lah ya. Soalnya biasanya ngomong cuma 3 per tangki gitu, ini penulis pakai 25 per tangki, berapa kali lipatnya itu? Sekitar 7 kali lipat. Mantap ya. Balik lagi ke radiator kulan. Penulis yang tahu kulan bagus itu kulan Pertamina. Di rumah ada. Nganggur. Karena iya ternyata bengkel Daihatsu Ayla-nya menolak untuk ngisi pakai kulannya Pertamina, disuruh harus yang bawaan, padahal bawaan mereknya Wurth ya. Wurth itu gak jelas, penulis cari di negara sumbernya aja, yang di Jerman atau di mana itu gak nemu ya, merek apa itu kulan Wurth itu, sama merek Pertamina kok dianggap lebih lebih berprestise, nggak jelas lah wis. Ya wis terpaksa nganggur sampai sekarang. Entah ini NMAX sempat ngerasakan pakai kulan Pertamina atau enggak, karena yang namanya kulan kalau mesinnya nggak bermasalah awet, gak ente-ente. Entah kapan habisnya ini. Kalau yang motornya rembes baru. Kalau orang yang rembes ada yang 1000 km berkurang separuh gitu ada. Ini agak aneh ya. Mesin terasa lebih bergetar ya. Tapi ini udah ke aspal, nggak naik speednya. Jadi impresinya kayak tenaga mesin nambah, tapi secara kenyataannya enggak ya, cuma lebih gereng, tapi kok rasanya nggak narik gitu ya. Penulis ya pernah merasakan feeling seperti ini waktu eksperimen pro kapasitor ya. Kadang feeling itu bisa menipu, rasanya kok tenaga nambah tapi bukan tenaga yang nambah tapi getaran. Kalau ingin lihat benerannya kita harus lihat data 0-100 nya atau lihat top speed nya. Kalau top speed besok ya, yang jelas top speednya NMAX penulis sekarang kalau duduk tegak itu 115 km per jam. Itu di jalan beton yang karata ya. Terus bensin Pertamax, oli mesin Amsoil Signature. Amsoil Signature ini agak dilema juga ya. Oli yang jelas-jelas bikin mesin kotor, tapi karena licin bikin top speednya nambah. Dilema. Lek gak gawe top speednya turun, tapi lek gawe tarikane gak enak. Tarikan gak enak tapi top speed naik, ayo pilih yang mana ayo. Ya wes, terus pernyataan Bro Yandi, penulis posting di Facebook juga. Ada beberapa pertanyaan ya, beberapa pernyataan yang menarik juga. Yang satu, berarti harus ganti kulan ya. Kalau menurut penulis sebaiknya ganti kulan dan ganti oli. Ganti kulan itu ya karena resiko ya, jangan-jangan itu penyebab olinya. Soalnya kan
itu waktu di apa, dijelaskan, nggak cuma kulan aja yang rembes, tapi olinya jadi ikut rembes, dan oli yang rembes warnanya coklat. Oli kalau luberannya sampai coklat, di dalamnya pasti lebih gelap lagi. Oli yang sudah coklat kayak gitu menurut penulis sudah nggak layak pakai, karena penulis sendiri ganti oli nggak pernah sampai waktu diuji pakai tetes gitu, nggak sampai coklat kalau umur masih di bawah 2000 km. Warnanya hijau kalau punya penulis, maklum kena penyakit fuel dilution. Jadi kena fuel dilution itu bikin oli motor penulis warna hijau tapi nggak sampai coklat. Jadi kalau misalnya nggak hijau pasti nggak coklat itu. Satu itu. Yang nomor dua, oli itu kalau gesekan kan bikin makin panas juga. Jadi kalau aditif olinya kurang, olinya encer tapi kurang aditif, ya akan bikin panas juga. Penulis sendiri nggak tahu, nggak bisa bilang mesin motor penulis jadi panas atau jadi dingin karena oli ataupun karena apalagi, karena gimana ngerasakannya, kelihatannya cuma overheat atau enggak. Dan penulis siang-siang ya nggak pernah overheat, NMAX loh ya, bukan PCX. Tapi ya bahannya kan soal radiator dan oli, ya penulis nggak lihat anunya ya, bedanya ya. Terus ini jalan macet karena jalan ke Surabayanya dibuntu, orang-orang pada lewat sini semua. Terus harus ganti oli ya. Jadi kalau misalnya sudah memutuskan ganti kulan, sekalian ganti oli. Kalau misalnya ragu-ragu pakai yang murah, pakai yang mahal lah ya. SPX 2 itu masih KW sekian ya, KW jelek itu. Bukan oli yang baik. SPX 2 pun, jadi MPX 2 itu kan buatan Idemitsu. Yang SPX 2 itu kan buatan Federal. Oli Idemitsu sama oli Federal itu bukan oli papan atas, tapi oli papan bawah. Kalau bisa gantilah yang lebih bagus. Sini wes Amsoil lah, mobil wan kayak walau ngotori mesin, tapi kan masih jauh lebih layak lah daripada olinya AHM Oil. Atau pakai Raveno itu, PTT itu, pakai apa mana, Valvoline, Valvoline oli rendah-rendah ya. Apalagi ya, merek mahal apa sih, wis murah, cari sendiri lah. Pokoknya ojo gawe AHM Oil lah ya, jelas olinya kurang aditif. Terus ada lagi yang nanyakan, penting ini, kalau ganti kulan garansi hangus enggak? Kayaknya iya ya. Ganti kulan itu sesuatu yang kritikal, dianggap penting sekali oleh Honda, oleh Ahas, oleh mekanik. Walau itu kulannya bermasalah, walau itu kulannya yang bikin rusak ya. Tapi kalau ganti merek lain pasti pasti diprotes. Ya sama lah kayak suspensi ya. Suspensi itu padahal suspensi bawaan itu kan jelek gak karu-karuan ya. Jeleknya mungkin bukan soal empuk atau keras, tapi kalau misalnya dipakai di jalan beton itu loncat-loncat kan. Penulis juga pernah lihat PCX 160 yang umurnya berapa bulan itu, umurnya 2 atau 3 bulan, hancur-hancuran handlingnya ya, waco banget, cok gitu ya, suspensi jelek ya. Walau suspensinya jelek terus diganti kan jadi lebih bagus harusnya, pasti akan menghanguskan garansi. Karena apa? Bukan orisinil, jadi dipikir orisinil itu yang paling baik banget, padahal yang enggak. Jadi motor bermasalah terus kita ganti, kalau bukan yang ori pasti kena problem, dianggap merusak, padahal barang aslinya OEM nya yang merusak.
repot lah wis. Kayak ban ada yang mengeluh licin loh ya. Ada yang mengeluh licin soal ban itu, banyak PCX 160. Misal diganti ada kemungkinan merusak garansi. Ya sama soal bulan. Rusak garansi enggak? Kemungkinan iya. Kalau nggak yakin coba aja tanya ke bengkel. Mas, saya mau ganti kulan merek ini gitu ya. Rusak garansi enggak? Pasti dibilang rusak garansi. Tapi ya gitu ya resikonya, antara mau coba beneran sembuh atau enggak. Soalnya ada yang sudah ganti water pump tetap mengalami, bahkan ada yang sampai 2 kali loh ya, ganti water pump tetap nggak sembuh, sampai 2 kali. Artinya kan pakai komponen orisinil pun nggak sembuh, tapi kita pakai komponen aftermarket nggak boleh. Ya itulah kalau sudah hubungannya dengan ya pabrikan yang nggak bisa menemukan solusi. Pakai komponen orisinil bukannya makin bagus, tapi tetap aja penyakitan. Ini getaran makin gede, kayak oh mantep, tapi dari sisi akselerasi enggak ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau ganti kulan dijamin sembuh enggak? Penulis ya nggak bisa bilang iya ya. Terus si masnya ini nanya lagi, jadi kalau misalnya ganti kulan pun nggak akan sembuh itu ya, tanyanya gitu. Ya penulis ngomong ada peluang untuk sembuh, karena ya penulis curiga penyakitnya itu karena kulan itu. Ini namanya membuli gitu ya. Bener-bener dibully ya. 115. Wah. Mas yang naik Ninja depan ini tekoan ya, dipepet terus bingung gitu ya. Tapi ini lagi contoh ya, contoh lagi motor knalpot racing tapi lambat. Ini loh, nggak bisa ninggalin NMAX jauh. Kelihatan sendiri kan tadi kecepatannya berapa. Suara netok banter tapi gak iso banter. Malu ya, sama NMAX gak iso ninggal jauh ya. Padahal top speednya penulis berapa, cuma 100 berapa tadi, 115 ya. Ini juga penulis nggak ngerunduk ya. Coba penulis kalau ngerunduk bisa jadi malah hilang ya. Ini penulis mau coba 0-100 ya. Aduh. Tuh, 2 sih.
lowong enggak ya. Ada halangan 1, ada halangan 2. Nggak ada, nggak bisa wis, penulis balik lagi lah, payah. Ya soal balik lagi ya soal itu tadi, bulan tadi. Ya memang nggak dijamin bisa sembuh ya, tapi ya namanya usaha kan, kita harus cari solusinya, karena ya Honda sendiri pun loh nggak nemu solusinya apa. Honda sendiri nggak bisa ngasih solusi. Diganti water pump ya sama, balik lagi kan, kena lagi kan, diutak-utak, ada yang sampai direm ya sama, balik lagi, malah lebih parah waktu dilem ya, dilem apa, sealnya dilem, malah parah, malah jadi olinya juga yang bocor. Ya kita cobalah, perlu coba apa yang kira-kira Honda itu nggak melakukan. Jadi ganti water pump terbukti nggak efektif, dibawa ke ahas diganti seal atau apa nggak efektif. Terus apa lagi, udah minggir aja wis, ganti apa, ganti apa jenenge, pemane, ganti seal, ganti water pump. Yes, pokoknya solusinya ahas, solusinya Honda resmi, solusi resminya dari Honda itu nggak berhasil semua. Sayangnya yang nggak penyakitan lagi nggak komplain. Kalau sudah penyakitan terus. Ini sepertinya hubungannya dengan cara pemakaian ya, seperti yang penulis pernah jelaskan sebelumnya. Cara pemakaian ini berpengaruh. Jadi orang yang biasanya gaspol ya bakal terus ngalami, orang yang apa, nyantai nggak pernah ngalami. Ada NMAX new ya, ketinggalan, sorry, lambat ya, maaf lambat ini. Catatan waktunya nggak baik ini. Lambat ini, enggak 25 tetes power racing fuel aditif, nggak nambah tenaga. Ini mungkin mesin terasa getar, tapi tarikan di RPM di kecepatan segini nggak ada, nggak bagus. Kesimpulan fix, power racing fuel itu nggak bagus kalau untuk NMAX yang bensinnya Pertamax, atau mungkin karena pro kapasitor, nggak peduli. Tapi yang jelas bensin Pertamax, NMAX Old standar, terus oli mesinnya Amsoil Signature, nggak ada manfaatnya. Power racing fuel aditif yang harganya 100.000 per botol, yang kira-kira isinya 60 tetes, nggak ada gunanya. Buang-buang duit. Udah balik lagi ya. Sampai mana tadi? Lupa. Ya terserah lah, ini mau nyoba ganti kulan atau bagaimana ya. Terus efek negatifnya kalau ganti kulan gimana? Kulan yang bagaimana yang baik? Kalau Bro Yandi itu menyarankan pakai kulan yang titik didihnya tinggi, ya silahkan dicoba dulu. Tapi perlu diingat bahwa bisa jadi ya yang punyanya AHM itu
titik didihnya sudah tinggi, bisa jadi yang data disebut itu nggak tahu dari mana asalnya ya. Keunggulannya kulan dengan titik didih tinggi itu yaitu sulit mendidih. Tapi biasanya kulan dengan titik didih tinggi itu konsentratnya makin banyak. Konsentrat makin banyak itu apa sih efeknya? Efeknya adalah kulan lebih sulit untuk mendidih dan juga lebih sulit juga untuk membeku. Ini cocok untuk yang di daerah dingin ya. Tapi harus ingat juga bahwa kulan itu fungsinya adalah mendinginkan, untuk menyalurkan panas yang ada di dinding silinder ke radiator. Jadi kemampuan utama yang dibutuhkan oleh kulan itu bukan titik didih yang tinggi, tapi kemampuan pendinginan yang bagus. Kalau kemampuan pendinginannya bagus, nggak akan mendidih karena ya sudah lari dulu. Tapi ya kayaknya perlu dicoba lah ya. Bisa jadi ukuran radiatornya PCX itu sudah gede, pendinginan pakai kipas radiatornya sudah bagus, sehingga pakai kulan yang titik didihnya lebih baik daripada yang bawaan bisa membantu barangkali. Terus titik ekstrim kedua, jadi titik ekstrim pertama itu adalah pakai kulan yang titik didihnya lebih baik. Terus yang kedua adalah pakai kulan, ini nggak harus pilih salah satu ya, nggak bisa keduanya. Pilih kulan yang daya pendinginannya bagus. Kulan yang daya pendinginannya bagus itu adalah yang konsentrat airnya lebih banyak. Ada data dari Sado, kulannya Sado itu ada campurannya. Dia ngomong kalau campuran airnya 70% itu kemampuan di suhu bekunya cuma minus 17 derajat. Kalau campurannya 50%, campuran glikolnya itu 50%, maka dia bisa tahan minus 36 derajat. Kalau pendinginannya kalau konsentratnya itu 75%, 70% ya, itu maka dia bisa tahan suhu minus 63 derajat. Nggak tahu ya itu mana apa di kutub barangkali ya minus 76 derajat itu, karena minus 36 derajat aja cukup langka terjadi di Rusia kalau nggak salah dengar. Tapi itulah intinya ya, itu suhu minusnya itu juga akan berlaku untuk suhu titik didih juga. Jadi yang suhu bekunya cuma minus 11, itu titik didihnya pasti akan lebih rendah daripada yang minus 36 karena konsentratnya beda. Karena air itu titik didih dan titik bekunya itu ringnya lebih sedikit daripada kulan. Sebentar. Ya segitu aja lah ya, penulis akhir dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.